Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lilis Indriani dari SMA Negeri 25 sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pelajaran tentang naratif teks yang diajarkan di kelas 11. Kita mulai dengan jenis naratif teks. Naratif teks itu sendiri banyak ragamnya. Yang kali ini akan dibahas tentang fable sama myth. Ya, kita mulai daripada definisi. The definitions. The definition of the narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks umumnya berisi cerita naratif ya yang biasanya nyata atau tidak ya. Biasanya juga bisa merupakan sebuah imajinasi dari penulisnya. Setelah masuk pada definisi, kita melihat tentang purpose, the functions of the narrative text ya. The purpose, the function of narrative text the first one is menghibur audiens atau pembaca, bisa juga memberikan wawasan kepada pembaca, dan juga bisa memberikan informasi untuk pengetahuan ya. So the social functions of the narrative text can be amuse the readers, give informations to the readers, or also can make to broadens knowledge about the audience. Selanjutnya kita melihat daripada generic structures ya. The generic structures of the narrative text. The first one is an orientation ya. And then the first one is about the complications. The third one is the resolution. Kita mulai dari pertama, orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Jadi pada paragraf awal naratif teks biasanya berisi tentang perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam cerita. Dalam hal ini latar belakang biasanya tentang tempat, kejadian serta waktu yang menceritakan teks itu. Lalu masuk kepada complication. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang selanjutnya yang menceritakan awal muasal dari satu peristiwa atau kejadian. Ya, karena bersifat kronologis, biasanya maknanya yang muncul diawali akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita paragraf yang mengandung konflik, klimaks serta anti klimaks. Itu biasanya ada pada complication ya. And then masuk pada resolution. Pada resolution ini adalah akhir daripada cerita atau kesimpulan daripada cerita. Paragraf ini biasanya menjadi penjelasan lanjutan dan solusi daripada bagian ceritanya. Penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuatnya akan berakhir dengan cerita yang sedih atau happy ending ya. Selanjutnya kita akan melihat apa itu reorientation ya. Jadi bagian yang terakhirnya adalah reorientation. Reorientation sebetulnya adalah struktur yang satu ini yang tidak wajib ya. Jadi boleh ada atau tidak pada naratif teks. Namun umumnya kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata ya. Jadi pada bagian reorientation inilah kita bisa mengambil sebuah moral value atau apa sih pesan daripada sebuah cerita naratif ini ya. Ini adalah poin yang paling penting yang akan diambil oleh para pendengar ya, dan tujuan juga daripada penulis kenapa dia membuat sebuah cerita naratif. Selanjutnya masuk pada karakteristik features atau karakteristik daripada sebuah teks naratif ya. Kita mulai dengan biasanya teks naratif itu menceritakan sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu ya. Dari awal kita tahu bahwa sebuah teks naratif itu adalah sebuah dongeng ya.
sebuah dongeng yang berasal daripada bisa itu pengalaman pribadi atau yang tadi di awal dikatakan bahwa ini juga bisa berupa sebuah dongeng ya. Ini pasti menceritakan sesuatu yang sudah lewat, yang sudah terjadi ya. Lalu yang keduanya bahwa teks naratif itu bertujuan untuk menghibur pembaca ya. Lalu yang ketiganya memberi nilai moral yang terkandung ya. Ini adalah poin inti daripada sebuah teks naratif ya. Lalu yang terakhirnya, teks naratif ini biasanya berjenis fiksi ya. Ini adalah fiksi yang kadang-kadang bisa juga dibuat oleh si pengarang ya, yang keberadaannya entah benar atau tidak ya. Oke, lalu yang terakhirnya kita bicara tentang jenis daripada naratif teks ya. Ada yang disebut dengan fairy tales, ada folklore, ada legend ya. Lalu ada fictions, ada romance, and there is a fable, there is a history ya, and a slice of the life experience. Ini adalah jenis-jenis daripada teks naratif. Unsur atau kaidah naratif teks ya. Naratif teks itu kebanyakan menggunakan tenses simple present ya. Di sana banyak menggunakan action verb, lalu ada saying verb, ada conjunction of times, ada adjective, noun, and thinking verb ya. Itu adalah unsur kebahasaan. Kita sering mengatakan adalah unsur kebahasaan ya. Oke. Yang kita ambil salah satu cerita myth ya. This is one various of the narrative text. Seperti kita tahu tadi bahwa jenis naratif teks itu banyak ya. Kita coba melihat dengan apa yang disebut dengan myth atau mitos ya. Sekarang kita lihat apa itu definisinya. Mitos adalah genre cerita rakyat yang terdiri dari narasi yang memerankan peran mendasar dalam masyarakat seperti dongeng dasar atau mitos asal-usul. Karena mitos digunakan secara luas untuk mengimplikasikan bahwa sebuah cerita itu tidak benar secara objektif. Identifikasi narasi sebagai mitos dapat menjadi sangat kontroversial ya. Mitos ini biasanya berkembang dari mulut ke mulut sebagai cerita rakyat ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu karakteristik daripada cerita mitos ya. Cerita mitos biasanya berkarakteristik adalah cerita yang ada pada mitos itu diyakini benar-benar terjadi oleh para pengikutnya. Jadi ada semacam kepercayaan daripada masyarakat terhadap sebuah cerita mitos ini. Cerita mitos ini juga ceritanya terdengar aneh dan sulit dipahami dengan logika, tetapi sangat penting bagi masyarakat ya. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa dan mereka yakin akan cerita ini, walaupun kalau diurut ya, bahwa cerita ini memang berbeda dengan logika, jauh dari logika ya. Lalu selanjutnya karakteristik daripada sebuah cerita mitos itu adalah ceritanya sederhana dan terdiri dari beberapa motif dan tindakan yang sederhana pula ya. Tapi cerita ini begitu melekatnya dalam pikiran masyarakat, jadi mereka menerima dengan baik ya. Oke, selanjutnya ada sebuah cerita contoh daripada cerita mitos. Kita ambil adalah A Story of Rainbow ya. Di sini adalah sebuah cerita bagaimana rainbow itu terjadi yang dilihat dari segi mitos, bukan dari segi logika tadi ya. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada salah satu lagi jenis kedua daripada cerita daripada naratif adalah fable ya. Apa itu cerita fable ya? Kita lihat ya. Ini adalah definisi daripada sebuah cerita fable ya. Dalam sastra, fable diucapkan fable adalah cerita fiksi pendek yang memiliki moral atau mengajarkan pelajaran. Fable menggunakan hewan, objek atau bagian alam yang memanusiakan sebagai karakter utama, dan karena itu dianggap sebagai subgenre fantasi. Kata fable berasal dari bahasa Latin fabula yang berarti wacana atau cerita. Kita lihat karakteristik daripada cerita fable itu. Ada cerita diperankan oleh hewan, biasanya bertemakan hubungan sosial dan biasanya bersifat mendidik ya. Mereka mengambil tokohnya adalah binatang ya. Di sini
saya juga memberikan sebuah contoh daripada sebuah cerita fable dengan judulnya The Ant and the Grasshopper. Ya, ini cerita tentang bagaimana sosialisasi binatang ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, nah mungkin hanya sampai sana dulu cerita tentang fable. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.